pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan ibadah kembali dengan cara online. Kenalkan, nama kakak Ristiana. Dan ini kakak Ania. Nah, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan ibadah untuk sekolah minggu di minggu ini. Yuk mari kita nyanyi bersama untuk selamat pagi Bapa. 2, 3. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Oke, yuk adik-adik kita mau buka ya ibadah ini di dalam doa. Yuk kita berdoa. 2, 3. Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah ini dalam bentuk online dengan baik Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap bisa memuji dan bersyukur dalam kehidupan kami. Pimpin kakak kami dan pimpin kami semua Tuhan dalam menjalankan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan merayakan apa dalam minggu-minggu ini? Ya, kita akan merayakan 2 perayaan besar, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Nah, Jumat Agung adalah lambang atau simbol kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia. Yuk kita nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Ya, sama-sama ya. Mulai 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tambak menusuk di medan, tanda cintanya Tuhan. Ini semua Tuhan sudah kenal, sudah tebus dosa manusia. Sama Tuhan yang
dengan iman mendengarkan adik-adik di sini. Mulai ya, 2, 3. Nah, semua penderitaan Tuhan, salib Tuhan itu tanda kasih-Nya kepada kita. Nah, karena kasih Tuhan itu, maka segala dosa kita dihapuskan. Yuk kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyi "Dihapuskan Dosaku". Nah, yang pertama yang nyanyi itu anak perempuan. Nanti anak laki-laki setelah anak perempuan. Ya, sekarang anak perempuan dulu. Yuk kita nyanyi 2, 3. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Aku dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber dan sumber segala hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oke, gantian ya adik-adik. Sekarang adik-adik yang laki-laki yang bernyanyi. Ya, 2, 3. Kita bersyukur ya adik-adik, dalam keadaan apapun kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kasih Tuhan tetap melindungi adik-adik dan keluarga adik-adik. Sampai kapanpun, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Yuk kita nyanyi lagu "Firman Tuhan Ku Dengar" ya adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyikan 2, 3. Firman Tuhan ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami dan boleh menerangi setiap jalan kami. Tuhan, kiranya kami boleh juga meminta Allah Roh Kudus bekerja di hati kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Yesus kami puji dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini kita memiliki tema yaitu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Bahan ceritanya dari Yohanes 18 dan 19, ayat hafalannya dari 1 Petrus 3 ayat 18. Cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tuhan Yesus waktu itu berdoa di Taman Getsemani, kemudian datanglah tentara Romawi dengan salah satu muridnya bernama Yudas Iskariot. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke imam besar Kayafas dan Hanas. Di sana banyak saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini menghina Allah.
karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Nah, kemudian dari Hanas dan Kayafas, Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Dan di dalam Pontius Pilatus ini melihat bahwa perkara Tuhan Yesus adalah perkara orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak punya kesalahan dalam hukum Romawi. Sehingga Pontius Pilatus ini hendak membebaskan Tuhan Yesus. Nah, yang terjadi, tapi orang-orang Yahudi ini mendesak Pontius Pilatus dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengaku sebagai raja. Sehingga kalau Pontius Pilatus membebaskan Tuhan Yesus, maka Pontius Pilatus akan bermusuhan dengan kaisar. Akhirnya Pontius Pilatus ini berpikir bahwa menjelang hari Paskah biasanya ada satu orang yang akan dibebaskan. Orang-orang Yahudi disuruh memilih, yaitu Barabas dan Tuhan Yesus. Nah, yang terjadi adalah mereka memilih Barabas untuk dilepaskan. Barabas adalah seorang perampok, adik-adik, yang perampok dan pembunuh. Tetapi waktu itu orang Yahudi meminta Barabas dilepaskan. Dan Tuhan Yesus diserahkan ke tentara Romawi untuk disiksa. Adik-adik, Tuhan Yesus dipukuli oleh cambuk dengan mata besi sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Baik penuh dengan luka. Baik kakinya, baik tangannya, baik punggungnya, baik dadanya, bahkan kena kepala. Adik-adik, selama penyiksaan itu Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia hanya menahan mulutnya daripada mengucapkan kata-kata yang jahat. Adik-adik, Tuhan Yesus menahan itu semua dan kemudian Pontius Pilatus membawa lagi Tuhan Yesus ke depan orang-orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi ini berkata bahwa mereka meminta Tuhan Yesus disalibkan. Pontius Pilatus berusaha membebaskan Tuhan Yesus, tapi orang Yahudi makin berteriak meminta Tuhan Yesus disalibkan. Salibkan dia, teriak orang Yahudi. Akhirnya Pontius Pilatus mengambil air lalu mencuci tangan. Dan dia berkata bahwa darah Tuhan Yesus tidak menjadi tanggung jawab dia. Karena dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi orang Yahudi berkata, biarlah darah itu tertanggung pada kami dan keturunan kami. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa oleh tentara Romawi ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus pun tidak tidur semalam-malaman, dia harus membawa salibnya sendiri. Dan yang terjadi adalah Tuhan Yesus jatuh berkali-kali dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Karena itu orang-orang Romawi berpikir, wah, mesti ada orang yang menggantikan Tuhan Yesus memangku salib ini. Akhirnya mereka mengambil satu orang yang bernama Simon dari Kirene untuk memanggul salib tersebut. Nah, salib itu dibawa oleh Simon Kirene untuk sampai ke Golgota. Di Golgota Tuhan Yesus dipaku tangan, dipaku juga kakinya. Kemudian dia disalibkan. Tapi dalam keadaan kondisi yang parah, dengan luka yang begitu banyak, Tuhan Yesus ini masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus berdoa itu untuk mengampuni orang-orang Romawi, mengampuni orang-orang Yahudi yang menyiksa dia, yang menyalibkan dia. Tapi pengampunan itu juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita ada Allah yang menggantikan dosa dan menebus dosa kita. Dan memikul semua tanggung jawab karena kesalahan kita, karena dosa kita yang dilimpahkan kepadanya. Nah, selama 3 jam kemudian selanjutnya, 3 jam kemudian, selama 3 jam, kegelapan meliputi seluruh Yerusalem. Kemudian terdengarlah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu meninggal. Tentara Romawi mengambil tombak, menusuk lambung Tuhan Yesus dengan tombak itu dan keluarlah darah dan air.
yang artinya bahwa orang yang digantung di kayu salib ini sudah meninggal. Kemudian datanglah Yusuf dari Arimatea ke Pontius Pilatus. Dia meminta mayat Tuhan Yesus bersama juga dengan Nikodemus yang membawa dengan minyak mur dan minyak lainnya untuk persiapan membalur mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan dibawa ke kuburan Yusuf Arimatea yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Golgota. Adik-adik, salib ini adalah kekuatan Allah. Salib ini adalah kekuatan kita, anak-anak Tuhan. Yuk kita lihat dari 1 Korintus 1 ayat 15. Dikatakan adalah sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Adik-adik, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Melalui Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Melalui Tuhan Yesus, dosa kita sudah dihapus. Melalui, seperti tadi kita nyanyi, dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Kasih Yesus tampak dari tangan dan kakinya dan luka di lambungnya. Adik-adik, kita bersyukur karena melalui kematian Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dan juga kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus dan kematiannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu kembali, mengingat kasih-Mu dalam kehidupan kami, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib yang menjadi penebusan yang menggantikan dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang baik yang mau menggantikan kami dan mau menebus kami. Kami, ajar kami Tuhan agar tetap setia dan makin hari makin mencintai Engkau. Dan ajar kami Tuhan makin hari makin sepenuhnya menjadi anak-anak-Mu yang baik yang makin taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami muji dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah persembahan ini untuk saat ini adik-adik bisa taruh di tempat di rumah adik-adik untuk dikumpulkan. Nah nanti kalau kita sudah bertemu di kelas sekolah di kelas ibadah anak, kita bisa mengumpulkan kembali bersama-sama. Yuk kita nyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. 2, 3. Aku bawa aku berikan bersamaku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa aku berikan bersamaku pada Yesus, pada kita mau berdoa ya untuk persembahan kita, disambung dengan doa penutup dan juga dengan doa Bapa kami. Setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Dan juga Tuhan, ibadah kami pada hari ini selesai Bapa. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga mau memimpin kami senantiasa dari hari tiap hari. Bapak, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami boleh masih dapat beribadah. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan padamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kasih, Bapa terima
kita telah selesai. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan keluarga adik-adik hari lepas hari. Dan kita akan bertemu kembali dalam minggu depan dalam ibadah anak. Nah, ini ada teman kita yang juga ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.